Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih sudah menonton YouTube kami dan juga terima kasih sudah like dan subscribe setiap YouTube kami. Dan saya mau berkata Bapak Ibu bahwa channel YouTube kami merupakan jendela menuju masa depan yang penuh pengharapan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi melalui channel YouTube kami, Bapak Ibu akan melihat setiap peristiwa di dunia ini berdasarkan perspektif dan sudut pandang surgawi. Wow, apa Bapak Ibu semangat untuk menontonnya hari ini? Karena di episode kali ini kita akan membahas nubuatan mengenai the last and the greatest revival. Haleluya. Yang di rumah Bapak Ibu katakan amin dan terima setiap berkat dan nubuatan yang Tuhan sampaikan. Haleluya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa kata the last and the greatest revival sangat kuat kami dapatkan ketika kami berdoa bersama. Dan penglihatan itu muncul begitu kuat. Penglihatan mengenai the last and the greatest revival. Saat itu Tuhan memberikan penglihatan mengenai hujan yang begitu lebat. Hujan yang begitu deras itu terbuka dari atas langit. Dan itu benar-benar mengguyur setiap muka bumi yang ada di sekitar kita. Tapi dahsyatnya hujan itu bukan air Bapak Ibu. Tapi dahsyatnya hujan itu adalah api. Yaitu api yang berwarna biru. Dan Tuhan berkata bahwa hujan api yang berwarna biru itu merupakan hujan akhir. So this is the time, the last and the greatest revival. Haleluya Bapak Ibu. Wow. Dan Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa pencurahan Roh Kudus yang sangat besar, yang terakhir dan bahkan terbesar Bapak Ibu, itu akan terjadi dan kita harus imani dan kita harus terima. Amin Bapak Ibu. So yang di rumah bisa sama-sama deklarasikan, kita mau katakan the last and the greatest revival is here. Haleluya. Kita percaya itu semua kita akan dapati dan kita akan genapi dalam hidup kita. Haleluya Bapak Ibu. Oleh karena itu saat ini kita akan membahas apa saja tanda dan ciri yang Tuhan mau katakan mengenai the last and the greatest revival. Bapak Ibu boleh catat, Bapak Ibu boleh imani dan Bapak Ibu sama-sama kita berdoa dan kita klaim janji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, this is not one man show event, but this is the all stars event. Wow. Kalau kita belajar di masa-masa lalu Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu mungkin pernah membaca kisah-kisah revival di masa-masa lalu, kisah-kisah Pentakosta. Di situ kita akan lihat ada satu tokoh atau beberapa tokoh yang Tuhan bangkitkan luar biasa. Kita lihat banyak bapak-bapak revival, bapak-bapak Pentakosta yang luar biasa. Tapi Tuhan mau bilang saat ini bahwa Tuhan tidak hanya mau membangkitkan satu atau beberapa orang. Karena Tuhan akan membangkitkan banyak sekali orang-orang yang percaya. Karena ini waktunya bintang-bintang Tuhan akan dibangkitkan. Dan ini waktunya revivalist akan dibangkitkan. Karena ini bukan one man show lagi. Tapi ini adalah all stars together untuk membuat the last and the greatest revival. Ada amin Bapak Ibu? Dan mungkin pertanyaannya, apakah saya mampu? Bapak Ibu kita harus tahu isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan saat ini tidak mencari orang yang mampu. Tuhan sedang mencari orang yang mau. Dan pertanyaannya apakah Bapak Ibu dan kita semua mau? Oleh karena itu ini waktu yang tepat dan kita mau berkata kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Hineni Lord, hineni Adonai. Dan ketika kita mau berkata Tuhan ini aku, utuslah aku. Maka kita akan lihat Tuhan akan memampukan setiap kita. Dan kita yang mau akan Tuhan jadikan revivalist akhir zaman. Dan Tuhan akan menjadikan kita bapak-bapak dan ibu-ibu kebangunan rohani yang dahsyat. Haleluya Bapak Ibu. Yes, saya percaya Bapak Ibu sudah menerimanya dan saya akan melihat akan banyak revivalis yang dibangkitkan melalui orang-orang yang menonton daripada YouTube channel kami ini. Wow. Yang kedua, catat Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan akan menerobos tembok gereja dan menyentuh setiap area kehidupan. Wow. Ini waktunya kemuliaan Tuhan tidak hanya ada dalam gereja, tapi kemuliaan Tuhan akan menembus daripada tembok gereja dan akan menyentuh setiap aspek kehidupan. Saudara, kita harus belajar ada sesuatu janji Tuhan di mana kerinduan akhir zaman daripada Tuhan Yesus Kristus adalah restorasi Pondok Daud. Kita tahu bahwa tabut Tuhan yang pertama dibangun adalah Tabernacle of Musa. Dan bahkan Tuhan juga menuliskan dalam firman Tuhan bahwa bait Allah yang begitu megah adalah bait Allah Salomo. Namun kerinduan hati Tuhan dan keinginan terdalam Tuhan adalah Tabernacle of David atau Pondok Daud. Apa artinya Bapak Ibu? Karena kita harus belajar ada perbedaan antara Pondok Daud dan Tabernacle Musa dan juga Bait Allah Salomo. Ketika di Tabernacle Musa, ketika di Bait Allah Salomo, tabut perjanjian itu ditaruh di ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk dalam tabut perjanjian itu. Bahkan tidak semua orang, bahkan tidak semua, bahkan sulit sekali untuk berjumpa dengan pada hadirat Tuhan di masa itu. Tapi dahsyatnya ketika tabut itu ada di masa daripada Pondok Daud,
kita lihat tidak ada sekat lagi. Tidak ada pembatas lagi. Bahwa ketika itu adalah kerinduan Tuhan yang terjawab, yaitu Tuhan mau berjumpa dengan umatnya, Tuhan mau berjumpa dengan anak-anaknya 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Artinya Bapak Ibu, kita senantiasa dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi sekat pembatas, tidak ada lagi halangan kita berjumpa dengan Tuhan. Kita harus tahu itu adalah restorasi Pondok Daud yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Dan kita harus klaim dan kita harus imani bahwa Tuhan akan merestorasi besar-besaran. Sehingga kemuliaan Tuhan ada dan hadirat Tuhan ada, itu akan menembus tembok gereja dan menyentuh orang-orang yang tidak tersentuh, menyentuh hal-hal yang tidak terjamah. Kita harus belajar juga mengenai 7 gunung Bapak Ibu, di mana itu adalah gunung agamawi atau rohani, kerohanian, spiritual, gunung bisnis, gunung pendidikan, sosial, media, politik, bahkan art entertainment. Kita percaya dalam 7 gunung ini kemuliaan Tuhan akan nyata. Dalam 7 gunung ini hadirat Tuhan akan begitu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan dan kita semua yang menonton YouTube ini, kita akan disebut menjadi the glory carrier. Katakan bersama-sama dengan saya, the glory carrier. Artinya kita adalah orang-orang yang akan membawa kemuliaan Tuhan kemanapun kita pergi. Tidak peduli apa pekerjaan Bapak Ibu, tidak peduli apa suku bangsa, bahasa Bapak Ibu, kita semua akan menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan. Karena di waktunya restorasi Pondok Daud terjadi dan setiap orang baik suku, agama, bangsa dan bahasa, mereka akan berjumpa dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Yes. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu catat kembali. Extreme sign and wonder and unusual miracle. Wow. Ini janji Tuhan Bapak Ibu, kita klaim sama-sama. Karena di hari-hari ini, di hari-hari akhir zaman, Tuhan akan memberikan sign and wonder dan mujizat-mujizat yang ekstrim. Ekstrim artinya unusual. Ekstrim artinya di mana hal-hal yang sebenarnya tidak lazim, tapi Tuhan mau menyatakan sign and wonder dan mujizatnya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu telah banyak mendengar kesaksian mengenai mujizat. Saya percaya Bapak Ibu telah banyak mendengar dan juga bahkan mungkin pernah punya kerinduan untuk mengalami mujizat seperti itu. Tapi percaya Bapak Ibu di akhir zaman ini, tahun 2020 khususnya, Bapak Ibu tidak hanya mendengar saja. Bapak Ibu bukan hanya mendengar kesaksian saja. Tapi setiap unusual miracle, setiap mujizat yang tidak lazim, akan Bapak Ibu terima, akan Bapak Ibu alami, dan bahkan yang tidak pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya. Dan itu akan terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Yes. Karena Tuhan saat ini sedang mau mematahkan setiap logika manusia, kesombongan manusia dan bahkan keangkuhan manusia. Sehingga orang-orang ketika melihat mujizat Tuhan, wow, mereka melihat dengan mata mereka dan mereka melihatnya menjadi takut dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika mujizat dinyatakan dengan dahsyat, maka tidak ada mulut yang bisa menyangkal. Karena mereka semua akan tercengang dan berkata, yes, Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat. Dan yes, dia berkata hanya satu Tuhan yang bisa disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini saya juga mau bagikan penglihatan yang kemarin kita dapatkan ketika kami berdoa. Bahwa Tuhan sedang membuka seperti gudang pembendaharaan. Dan gudang pembendaharaan itu berisi organ-organ tubuh. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa di masa-masa ini Tuhan akan melepaskan the anointing of creative miracle. Tuhan akan melepaskan pengurapan daripada mujizat yang kreatif. Amin Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang sakit, percaya bahwa Tuhan akan menggantikan organ-organ tubuh Bapak Ibu yang sakit menjadi organ-organ tubuh Bapak Ibu yang baru. Percaya, karena ada mujizat penciptaan yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Claim and receive it, so it will be established in the name of Jesus. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Yang keempat, catat Bapak Ibu. Revival kali ini akan bergerak dari global concept kepada generational concept. Haleluya. Bapak Ibu, kita bisa sama ini, kita akan banyak belajar mengenai revival yang sudah terjadi. Untuk apa Bapak Ibu? Karena kita mau sama-sama berdoa bahwa kita akan merasakan the last and the greatest revival. Kalau kita lihat kebangunan rohani di Azusa Street, di Wales atau belahan bumi manapun, kita lihat itu semuanya adalah global concept. Artinya dari satu tempat menyebar ke tempat-tempat lain. Itu adalah global concept. Tapi ternyata Tuhan mau berkata, the last and the greatest revival, not only global concept, bukan lagi global concept, tapi generational concept Bapak Ibu. Kalau dulu kita lihat revival dan kebangunan rohani, kita akan lihat juga bahwa ketika generasi pendahulu tiada, maka jubah dan api kegerakan pun akan ikut terkubur bersama mereka. Ini sangat sayang sekali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tapi kita percaya di the last and the greatest revival, Tuhan akan mengubah paradigma setiap kita.
Tuhan akan mengubah mindset setiap kita. Bahwa tidak ada lagi yang namanya global concept tapi generational concept. Karena Tuhan adalah Allah atas Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan adalah Allah atas 3 generasi. Artinya Tuhan mau melawat setiap generasi dan generasi. Bukan hanya Abraham tapi Ishak dan Yakub. So artinya Bapak Ibu ini waktunya setiap 3 generasi akan dibangkitkan bersama-sama untuk membawa revival dan kebangunan rohani. Ada amin Bapak Ibu? Ini waktunya paradigma siap kita berubah. Karena kita akan menerima yang namanya generational concept. Amin Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu juga kita harus belajar dan kita harus imani bahwa kerinduan hati Tuhan ketika revival akhir zaman terjadi. Bahwa adalah hati bapak-bapak kembali kepada anaknya dan hati anak kembali kepada bapaknya. Ini merupakan daripada nubuatan daripada Nabi Elia tuh Bapak Ibu. Dan ini juga disebutkan kembali di Maleakhi. Bahwa ini seperti zaman Elia dan Elisa. Bahwa bapak-bapak akan kembali ke anaknya. Dan anaknya akan kembali ke bapaknya. Dan ketika hal itu terjadi. Maka kita akan lihat the last and the greatest revival. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Yes. Bapak Ibu masih semangat menonton YouTube ini? Terus saksikan karena masih ada 2 poin terakhir. Karena ini total ada 7 poin. So Bapak Ibu terus nonton sampai akhir. Yang kelima catat Bapak Ibu. Roh rekonsiliasi dan kesatuan hati akan bergerak dengan kuat. Bapak Ibu ini waktunya Tuhan lagi mau melepaskan rekonsiliasi khususnya atas gereja-gereja Tuhan. Tidak akan ada lagi tentang roh iri, perpecahan atau apapun juga roh menghakimi antara gereja dan gereja. Karena Tuhan lagi mau melepaskan roh rekonsiliasi. Karena kalau kita mau melihat the last and the greatest revival, maka kita harus lihat bahwa gereja Tuhan harus bersatu. Anak-anak Tuhan tubuh Kristus harus bersatu. Maka kita lihat tidak ada lagi aku dan kamu, tapi adanya kita. Adanya kita bersatu hati dan kita membawa api kebangunan rohani. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mungkin di masa-masa lalu banyak kepahitan yang dialami gereja Tuhan. Banyak perpecahan yang dialami gereja Tuhan. Banyak kekecewaan atau amarah yang dialami gereja antar gereja. Tapi Tuhan sedang mau memulihkan hati setiap gereja. Tuhan sedang mau menjamah hati setiap gereja dan memulihkan setiap kepahitan, kekecewaan, amarah apapun yang dialami gereja Tuhan. Dan terimalah spirit of reconciliation, said the Lord. Karena Tuhan lagi mau menjamah kita semua. Semua gereja bersatu padu dan kita akan bersama-sama lihat kemuliaan Tuhan dengan dahsyat. Bukan lagi ada ambisi, bukan ada lagi persaingan, bukan ada lagi perpecahan. Tapi kita semua bersatu untuk melaksanakan agenda Tuhan. Sehingga doa Tuhan Yesus itu terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca nanti di Yohanes 17. Doa Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus yang terdalam. Bahwa Tuhan Yesus mau melihat anak-anak Tuhan menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Maukah kita menjawab doa dan kerinduan Tuhan Yesus? Bahwa setiap kita tubuh daripada Kristus. Bahwa setiap kita gereja Tuhan bersatu. Dan tidak ada lagi yang menjadi hal yang bisa memisahkan setiap kita. Sehingga kita itu bersatu, khususnya di Indonesia. Roh rekonsiliasi itu terjadi di Indonesia. Maka kita akan lihat revival itu akan segera terjadi. Bahkan the last and the greatest revival. Ada amin Bapak Ibu? Karena kita percaya, seperti Bapak Ibu saya pernah sampaikan di nubuatan mengenai Indonesia khususnya, bahwa roh rekonsiliasi itu terjadi, maka kita percaya kesatuan yang kudus ada buat gereja-gereja Tuhan Indonesia. Karena Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi sudah menjadi teladan memberikan roh reconciliation. So the gereja Tuhan receive it. Dan setelah kita receive, kita akan tunggu waktunya api Tuhan yang begitu membara akan ada buat Indonesia. Haleluya. Yang keenam Bapak Ibu, wow, kita klaim semua Bapak Ibu. Yang keenam, dilayani oleh harta dan melayani Tuhan dengan harta. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibaca di Charisma Magazine, ya, di Charisma Magazine, Bapak Ibu dapat membaca bahwa kegerakan di Azusa Street begitu luar biasa. Azusa Street banyak bangsa-bangsa datang di Azusa Street. Namun yang sedihnya Bapak Ibu, kegerakan itu akhirnya terhenti karena kekurangan dana. Salah satu alasan daripada, walaupun ada berbagai alasan, tapi ada salah satu alasannya adalah kekurangan dana. Dan kita tahu bahwa setiap kegerakan itu dapat terhenti kalau keuangan ataupun support daripada finansial itu akhirnya terhenti. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi menjadi orang-orang yang alergi kita dengar keuangan. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus real, kita harus berdasarkan kenyataan bahwa kita tahu bahwa kegerakan pekerjaan Tuhan, kita juga membutuhkan yang namanya dana dan juga finansial yang mendukung Bapak Ibu. So, hari ini mungkin orang pikir materi itu wah duniawi, keuangan berbicara duniawi. Tapi Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh Bapak Ibu. Ketika di 12 murid ada satu yang menjadi bendahara daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan ketika rasul-rasul berkumpul, masa setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, juga ada bendaharanya Bapak Ibu.
Artinya apa? Memang keuangan itu Tuhan lagi mau bicarakan, itu adalah hal yang harus kita perhatikan supaya kita membuat revival itu sustainable, supaya kita membuat revival itu terus berlanjut dari generasi ke generasi. Sebab bagaimanapun kegerakan itu butuh dana dan keuangan, sehingga ini adalah revival Bapak Ibu, revival yang terakhir dan yang terbesar. Oleh karena itu Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, wow, dan Tuhan akan mencurahkan berkat yang gila-gilaan. Karena this is the time for the last and the greatest revival. Dan ini adalah hal-halnya di mana yang kita harus imani, klaim ya Bapak Ibu. Ini akan ada pemindahan kekayaan terbesar yang akan kita terima di tahun 2020. Receive it Bapak Ibu, receive it in Jesus name. Tapi ketika pemindahan kekayaan terbesar itu terjadi, Tuhan pun akan memunculkan yang namanya extreme giver. Orang-orang yang akan memberi dengan ekstrim. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang-orang anak Tuhan yang percaya pada kuasa pada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang itu akan dilayani oleh harta. Perhatikan Bapak Ibu, garis bawahi, dilayani oleh harta. Artinya ketika kita adalah anak-anak Tuhan, harta yang akan melayani setiap anak-anak Tuhan. Karena orang-orang percaya saat ini akan banyak diberkati Tuhan. Dan dengan kelimpahan mereka akan memberi untuk kegerakan yang berlimpah-limpah. Sebab Tuhan sudah memberkati mereka berlimpah-limpah, sehingga mereka akan memberi sebagai extreme giver untuk kegerakan Tuhan yang maha dahsyat. Namun Bapak Ibu harus percaya bahwa kegerakan ini adalah hal yang bukan suatu taburan di lahan yang biasa, tapi adalah taburan di lahan yang sangat subur. Jadi dengan iman deklarasikan bahwa uang atau finansial adalah pelayanku. Sebab aku adalah pelayan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Yes, receive it in Jesus name. Yang terakhir, yang ketujuh, mega harvest akan terjadi di revival yang terakhir ini. Kalau Bapak Ibu pernah baca mengenai kisah Prophet Bob Jones pernah berkata bahwa kematian beliau adalah tanda penuaian 1 miliar jiwa. Dan Paul King pernah bernubuat bahwa akan ada namanya kegerakan Stadium Christianity. Artinya dalam sebuah stadion atau stadium akan banyak orang-orang Kristen yang berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Ini artinya Bapak Ibu, setiap stadion akan dipenuhi orang-orang untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu akan lihat ini semua akan digenapi di hari-hari terakhir, bahwa akan ada mega harvest dan jiwa-jiwa akan dibangkitkan menjadi penuh akhir zaman. Apakah Bapak Ibu percaya Bapak-Bapak Ibu dan saya dan semua yang ada di tempat ini, kita adalah penuh akhir zaman? Ada amin Bapak Ibu? Sehingga kita akan melihat revival yang terbesar ini, Roh Kudus akan menyentuh jiwa-jiwa dengan cara yang tidak masuk akal. Dan bahkan itu kemuliaan ini bukan hanya di gereja Bapak Ibu, di jalan, di pasar, di sekolah, bahkan di tempat-tempat yang sepertinya gelap, tempat-tempat yang sepertinya tidak terjamah. Tuhan akan menuai jiwa di tempat itu. Ada amin Bapak Ibu? Kitalah penuai akhir zaman itu. Katakan pada diri kamu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pegang Bapak Ibu, dan dengan iman katakan, aku adalah penuai akhir zaman. Haleluya. Bapak Ibu, itulah 7 tanda daripada the last and the greatest revival. Dan saya percaya untuk kita mengenapi the last and the greatest revival, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka kita akan lihat penggenapan demi penggenapan terjadi. Karena Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya dan kita semua di tempat ini, kita adalah the revivalist. Kita akan membawa api kebangunan rohani, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Ada amin? Yes. Oleh karena itu demikian video hari ini. Demikian nubuatan mengenai 7 tanda the last and the greatest revival. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, sehingga banyak orang diberkati dan banyak orang menerima lawatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata saya tutup dengan satu kata, tuntas.